Anjay. Bernapas adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Sistem pernapasan terdiri dari paru-paru dan saluran yang menghubungkan jaringan paru dengan lingkungan luar. Fungsi utamanya adalah menyediakan oksigen untuk darah dan membuang karbon dioksida. Secara umum, sistem pernapasan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bagian konduksi, meliputi rongga hidung, nasofaring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Bagian ini berfungsi sebagai saluran udara yang mengalir dari paru-paru serta membersihkan, membasahi, dan menghangatkan udara yang dihirup. Yang kedua yaitu bagian respirasi, terdiri dari alveoli dan struktur terkait. Pertukaran gas antara udara dan darah berlangsung di alveoli. Selanjutnya, selain struktur yang telah disebutkan, terdapat juga elemen lain seperti bulu-bulu pada pintu yang berfungsi penting dalam menyaring partikel yang masuk. Sistem pernapasan memiliki mekanisme pertahanan sendiri untuk melawan zat-zat berbahaya yang dapat merusak. Terdapat 3 kelompok mekanisme pertahanan, yaitu yang pertama arsitektur saluran napas, bentuk, struktur, dan ukuran saluran napas yang bervariasi, berfungsi sebagai saring mekanik untuk udara yang dihirup, mulai dari hidung nasofaring, terus itu laring, hingga percabangan trakeobronkial. Terus itu iritasi mekanik atau kimiawi dapat merangsang reseptor di saluran napas yang menyebabkan bronkonstriksi dan reaksi seperti bersin atau batuk, sehingga mengurangi penetrasi debu dan gas berbahaya. Terus yang kedua, lapisan cairan dan silia. Lapisan ini melapiskan saluran napas yang berfungsi untuk menangkap partikel debu, kemudian mengeluarkan dari saluran napas. Terus yang ketiga, mekanisme pertahanan spesifik. Ini melibatkan sistem imunitas di paru-paru yang berperan dalam menangani partikel biokimia yang terakumulasi di saluran napas. Sistem pernapasan berfungsi untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Berikut adalah mekanisme dasar sistem pernapasan. Yang pertama yaitu inhalasi. Proses ini dimulai ketika diafragma atau otot di bawah paru-paru berkontraksi dan bergerak ke bawah. Sementara otot-otot interkostal atau otot di antara tulang rusuk berkontraksi dan mengangkat tulang rusuk. Hal ini meningkatkan volume rongga dada, menyebabkan tekanan di dalam paru-paru menurun, udara masuk ke paru-paru melalui saluran pernapasan. Kemudian yang kedua yaitu pertukaran gas. Setelah udara masuk, oksigen dari udara akan berpindah ke dalam darah di alveolus atau kantung udara kecil di paru-paru. Sementara karbon dioksida yang merupakan produk limbah dari metabolisme berpindah dari darah ke alveolus untuk dikeluarkan. Yang ketiga, ekshalasi. Setelah pertukaran gas, diafragma dan otot interkostal relaksasi menyebabkan volume rongga dada menurun dan meningkatkan tekanan dalam paru-paru. Udara kaya akan karbon dioksida kemudian dikeluarkan dari paru-paru menuju saluran pernapasan. Yang ketiga, ekshalasi. Yang keempat, regulasi. Sistem pernapasan juga diatur oleh pusat pernapasan di dalam otak yang merespon kadar karbon dioksida dan oksigen dalam darah untuk mengatur frekuensi dan kedalaman pernapasan. Yang keempat, regulasi. Sistem pernapasan juga diatur oleh Selanjutnya, penyakit paru akibat debu industri. Lingkungan kerja yang terpapar debu industri bisa memunculkan berbagai macam penyakit. Nah, terutama jika konsentrasi debu tersebut cukup tinggi, bisa menimbulkan beberapa penyakit diantaranya seperti pneumokoniosis, silikosis, asbestosis, hemosiderosis, bisinosis, bronkitis, asma kerja, bahkan sampai kanker paru. Nah, penyakit paru akibat kerja itu dapat dikelompokkan dalam 3 kategori utama. Yang pertama ada penyakit akibat debu organik. Nah, contohnya itu seperti debu kapas atau bisinosis, kemudian debu biji-bijian, dan debu kayu. Kemudian yang kedua ada penyakit akibat debu anorganik. Nah, itu tuh contohnya seperti debu silika atau silikosis, kemudian debu asbes, dan debu timah atau stanosis.
Nah, yang terakhir itu ada penyakit paru akibat gas iritan. Nah, tiga polutan utama yang memengaruhi kesehatan paru itu diantaranya yang pertama ada sulfur dioksida atau SO2, kemudian ada nitrogen dioksida atau NO2, dan terakhir ada ozon atau O3. Jika penyakit paru akibat kerja ini terjadi, umumnya itu tidak ada pengobatan spesifik dan efektif untuk menyembuhkannya. Sistem pernapasan dalam ergonomi berfokus pada penyesuaian lingkungan kerja untuk mendukung fungsi fisiologis manusia. Tujuan ergonomi adalah untuk mengurangi stres fisik dan mental, meningkatkan kenyamanan, serta mencegah cedera di tempat kerja. Beberapa faktor yang memengaruhi sistem pernapasan meliputi desain tempat kerja, pengaturan suhu ruangan, dan kelembapan. Penyesuaian ini sangat penting agar pekerja dapat berfungsi secara optimal. Karena ketidakcocokan antara tugas yang diberikan dan kemampuan fisik pekerja dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti kelelahan dan nyeri otot. Faktor internal yang mempengaruhi sistem pernafasan dalam ergonomi itu terdiri dari dua faktor, yaitu faktor somatis dan faktor psikis. Faktor somatis itu misalnya umur, usia dapat mempengaruhi kapasitas paru-paru dan respon terhadap polusi. Lalu ada jenis kelamin, perbedaan fisiologis antara pria dan wanita dapat mempengaruhi kesehatan paru-paru. Lalu ada riwayat penyakit pernafasan dan kondisi kesehatan umum juga berperan penting. Lalu ada status gizi, nutrisi yang baik mendukung sistem imun dan kesehatan paru-paru. Lalu ada yang kedua, faktor psikis, misalnya motivasi dan kepuasan kerja. Lalu ada kesehatan mental juga dapat mempengaruhi kemampuan tubuh dalam menghadapi stres lingkungan. Faktor eksternal yang mempengaruhi sistem pernafasan dalam ergonomi meliputi 1. Kualitas udara, paparan debu dan polutan. Debu seperti debu kayu di industri furnitur dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Kondisi ventilasi, sistem ventilasi yang buruk meningkatkan resiko masalah pernafasan. 2. Lingkungan kerja, suhu dan kelembapan. Suhu ekstrim dan kelembapan yang tidak sesuai dapat mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan pernafasan. Kebisingan, tingkat kebisingan tinggi dapat menambah stres dan mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. 3. Faktor ergonomis, desain tempat kerja, penataan ruang kerja yang tidak ergonomis dapat menyebabkan kelelahan fisik dan memperburuk kondisi pernafasan. Tindakan pencegahan adalah langkah utama dalam mengelola penyakit sistem respirasi akibat kerja. Ada 5 tingkatan pencegahan menurut Libel dan Clark. Yang pertama, health promotion atau promosi kesehatan. Edukasi pekerja tentang resiko di lingkungan kerja, pembuatan peta resiko, dan penerapan peraturan perlindungan paru. Yang kedua, specific protection atau perlindungan khusus. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat, pemeriksaan kesehatan rutin, penggunaan masker, dan pengendalian sumber debu. Dan yang ketiga, diagnosa dini dan terapi segera, identifikasi resiko, pemeriksaan kesehatan paru, dan screening untuk penyakit akibat kerja. Yang keempat ada disability limitation atau pembatasan ketidakmampuan. Ini merupakan terapi untuk menghentikan penyakit, mencegah komplikasi, dan memberikan waktu istirahat bagi pekerja yang sakit. Yang kelima ada rehabilitation atau rehabilitasi, dengan memindahkan pekerja yang sakit ke lingkungan yang lebih aman dan memberikan perlindungan ekstra jika tidak bisa dipindahkan. Kesimpulannya, sistem pernafasan berperan vital dalam memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dengan mekanisme yang melibatkan inhalasi, pertukaran gas, dan ekshalasi. Sistem ini terdiri dari 2 bagian. Bagian konduksi yang mengangkut udara dan bagian respirasi yang bertanggung jawab atas pertukaran gas di alveoli. Selain itu, sistem pernafasan dilengkapi dengan mekanisme pertahanan untuk melindungi dari zat berbahaya. Lingkungan kerja yang tidak sehat dapat menyebabkan berbagai penyakit bagi paru-paru, sehingga penting untuk menerapkan langkah pencegahan seperti promosi kesehatan, perlindungan khusus, dan diagnosa dini.
Faktor-faktor ergonomis, baik internal maupun eksternal, juga memengaruhi fungsi sistem pernafasan, menekankan perlunya penyesuaian lingkungan kerja untuk menjaga kesehatan pekerja.